Shalom, salam, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Saya menyapa bagi saudara yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun yang di desa, dan saudara yang ada di Malaysia, yang ada di Kamboja, yang ada di Singapura, dan dimanapun saudara berada. Senang berjumpa kembali menjumpai saudara pagi hari ini. Saya percaya kita tetap berada di dalam kasih dan penyertaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Selamat datang kembali di channel Pokok Anggur bersama saya Yosia Kristianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan dan perlindungan Tuhan sepanjang malam dalam istirahat kami. Dan pagi hari ini kami boleh bangun dengan kekuatan, sukacita, dan berkat yang daripada Tuhan. Tuhan, sebelum kami beraktivitas pada hari ini, kami rindu untuk merenungkan firman-Mu. Ajar kami ya Tuhan, terangi hati kami ya Tuhan. Ajar kami senantiasa untuk memahami dan mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara, pembacaan firman Tuhan pada saat pagi hari ini terambil dalam Mazmur 103 ayat 1 sampai 22. Dan kita akan membaca di dalam Mazmur 103 ayat yang ke-13. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Puji Tuhan. Saudaraku, apabila kita dapat menjalani dan melewati hari-hari sulit yang penuh dengan pergumulan ini, itu semua karena penyertaan Tuhan semata, saudara. Kekuatan, kemampuan, kepintaran, dan apa saja yang kita miliki, dan mungkin selama ini kita bangga-banggakan, sia-sia jika tanpa Tuhan. Namun, kita patut berbangga dan bersyukur memiliki Allah di dalam nama Tuhan Yesus, karena Dia adalah Bapa yang sangat baik bagi kita. Daud berkata, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Jikalau Bapa di surga tidak menyayangkan anaknya dikorbankan untuk keselamatan manusia, Bapa juga pasti sangat menyayangi anak-anak yang percaya dan yang senantiasa mengandalkan Dia di dalam segala hal. Oleh karena itu, mari kita hidup selalu menyenangkan hati Bapa di setiap tingkah laku, perkataan dan juga perbuatan kita. Bila hidup kita berkenan dan senantiasa menyenangkan hati Tuhan, maka Dia sebagai Bapa yang baik pasti akan memberi yang terbaik untuk kita. Firman-Nya berkata, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Dia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Saudaraku, bukankah sampai saat ini kita telah mengecap segala kebaikan Tuhan? Dan jika saat ini kita juga mengalami didikan dan hajaran dari Tuhan, janganlah katakan bahwa Bapa itu jahat atau tidak adil. Di dalam Ibrani 12 ayat yang ke-10 dikatakan, sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik, tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian di dalam kekudusannya. Jadi Bapa yang mencintai anaknya pasti juga akan mendidik dan menghajar jika anaknya kedapatan berbuat kesalahan atau melakukan pelanggaran. Tegurannya mendatangkan segala kebaikan bagi kita, saudara. Saudaraku, tidak ada gambaran yang paling indah antara kita dengan Tuhan kecuali hubungan antara anak dan ayah. Mungkin bagi orang yang tidak percaya Tuhan, ini adalah hubungan yang aneh. Tetapi faktanya memang demikian, saudara. Tuhan sudah mengungkapkan perasaannya bahwa Dia mengasihi kita, seperti seorang ayah yang sayang kepada anak-anaknya. Jadi ungkapan Bapa memang mengungkapkan kebenaran ini. Salah satu cerita yang amat menarik adalah kisah tentang anak yang terhilang. Di sana ada seorang anak yang nakal, dia pergi berfoya-foya, tetapi ayahnya senantiasa menantikan dengan sabar sampai anaknya kembali. Betapa besar kasih yang ditunjukkan kepada anaknya. Saudaraku, kadangkala orang Kristen, orang-orang percaya yang memiliki masa lalu yang buruk dengan ayah duniawinya, agak sulit menerjemahkan ke dalam kehidupannya bahwa Allah adalah Bapa yang baik. Ini seperti kasus yang terjadi dalam kisah tentang talenta. Perhatikan bahwa orang yang menerima 5 dan 2 talenta berhasil menggandakan talenta itu.
Tetapi yang menerima 1 talenta malahan menguburnya dan tidak menghasilkan apa-apa. Apa alasannya, saudara? Jikalau kita baca di dalam Matius 25 ayat yang ke-24, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Orang yang menerima 1 talenta mempunyai kesan yang buruk terhadap Tuhan itu, sementara kedua orang lainnya tidak mempunyai kesan seperti itu. Karena itulah mereka berhasil menggandakan talenta mereka. Kesan yang buruk itu mempengaruhi perilakunya sehingga dia tidak mau melakukan kehendak Tuannya. Dan ini dianggap suatu kesalahan yang sangat besar. Saudara, jikalau kita masih saja berprasangka buruk kepada Bapa kita di surga, maka selama itu pula kita tidak akan mendapatkan berkat yang daripada Tuhan. Kita harus menyadari bahwa Allah kita adalah Bapa yang terbaik. Saudaraku, hari ini kita belajar bahwa kita memiliki Bapa yang sangat mengasihi kita. Bapa yang baik, Bapa yang selalu membawa kita kepada segala kebaikan dan berkat. Jikalau kita dididik dan dihajar, itu karena Bapa sangat mengasihi kita. Mari kita selalu datang mendekat kepada Bapa, karena tidak ada tempat yang paling aman kecuali tinggal dekat dengan Bapa. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan buat segala firman-Mu saat ini. Terima kasih buat segala kebaikan Tuhan. Engkau Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang selalu mengerti dan memperhatikan kami, bahwa kami senantiasa ya Tuhan untuk hidup mendekat, tinggal dekat Bapa. Terima kasih ya Tuhan, saat ini kami menyerahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati kami hari ini, berkati segala usaha dan pekerjaan yang kami lakukan lewat tangan-tangan kami. Dan jadikan kami hari ini berhasil dan beruntung, dan sertai kami hari ini dengan penyertaan Tuhan yang sempurna. Dan mohon petunjuk-Mu ya Tuhan, sehingga kami hidup sejalan dan seturut dengan segala kehendak Tuhan. Limpahi kami dengan sukacita dan damai sejahtera hari ini ya Tuhan, dan jauhkan kami dari segala malapetaka. Berdoa bagi kesejahteraan kota kami, desa kami, daerah kami, dan bangsa kami yang saat ini menghadapi pandemi COVID-19. Mari ya Tuhan, berkati daerah kami, pulihkan negeri kami, belas kasihan Tuhan bagi negeri kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan, kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara, kita sudah berdoa. Saya percaya penyertaan Tuhan selalu ada bagi kita hari ini. Dan mari kita tetap mengandalkan Tuhan dan tetap semangat di dalam Tuhan, menaruh harapan hanya kepada Tuhan saja. Saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.